teman-teman, bertemu lagi dengan Adele. Nah, teman-teman, pasti kalian sudah tahu kan apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Meskipun sel itu kecil, ternyata sel juga disusun oleh senyawa kimia loh. Kira-kira apa sih senyawa kimia yang menyusun sel? Senyawa kimia yang menyusun sel terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat, sedangkan senyawa anorganik terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Kali ini kita akan membahas mengenai senyawa organik dari sel, yaitu karbohidrat dan lemak. Kita mulai dari karbohidrat dulu ya teman-teman. Kalau mendengar kata karbohidrat, pasti kalian teringat sama nasi, roti, apalagi teman-teman? Gandum, kentang, singkong, dan makanan lainnya. Wah, jadi lapar nih ya. Karbohidrat merupakan molekul biokimia turunan hidrokarbon dan disebut juga polihidroksialdehyda atau polihidroksiketon. Senyawa yang menyusun biomolekul ini adalah C, H, dan O. Fungsi karbohidrat di dalam sel sendiri adalah yang pertama, bahan baku proses respirasi pada sel, diantaranya pada glukosa dan fruktosa. Yang kedua, penyusun beberapa bagian sel, seperti pada dinding sel tumbuhan, yaitu selulosa. Yang ketiga adalah komponen penyusun dari DNA dan RNA. Nah, kalau kita mau tahu apakah makanan kita mengandung karbohidrat atau tidak, kita bisa mengujinya sendiri loh. Bagaimana ya caranya? Nah, ini nih caranya supaya kita bisa menguji makanan kita mengandung karbohidrat atau tidak. Kita bisa menggunakan iodin untuk uji karbohidrat pada makanan. Caranya dengan meneteskan iodin ke makanan. Nah, teman-teman, di sini terlihat ya. Kalau makanan kita mengandung karbohidrat, maka akan muncul warna biru tua pada makanannya. Selain karbohidrat, komponen kimia lainnya adalah lemak. Tenang, di bahasan ini kita bukan membahas tentang lemak yang menumpuk dan membuat kita merasa harus diet kok. Lemak yang dimaksud di sini adalah molekul biokimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Molekul yang disebut juga sebagai lipid ini adalah ester gliserida dengan atom karbon lebih dari 10. Molekul ini terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Senyawa yang menyusun biomolekul ini adalah C, H, dan O. Lemak memiliki fungsi di dalam sel sebagai penyusun beberapa bagian di dalam sel seperti membran sel. Kalau kita tadi sudah bisa melakukan uji karbohidrat, ternyata kita juga bisa melakukan uji lemak pada makanan kita sendiri loh. Caranya bagaimana? Oke, untuk menunjukkan bahwa makanan itu mengandung lemak atau tidak, kita bisa meletakkan zat atau makanan di atas kertas. Tunggu beberapa menit, kemudian saat kertas menjadi transparan, diketahui bahwa makanan tersebut mengandung lemak. Nah teman-teman, kalian sudah tahu bagaimana cara menguji karbohidrat dan lemak pada makanan. Coba kalian lakukan praktikum uji karbohidrat dan lemak pada makanan di bawah ini. Setelah melakukan uji pada makanan, tentukan makanan mana yang mengandung lemak dan makanan mana yang mengandung karbohidrat. Tuliskan pada lembar pengamatan yang sudah tersedia ya.
Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui ya komponen organik penyusun sel, diantaranya ada karbohidrat dan lemak. Karbohidrat memiliki peran dalam respirasi sel, salah satu komponen penyusun dinding sel, DNA dan RNA. Sedangkan lemak memiliki peran dalam penyusun beberapa bagian sel seperti membran sel. Karbohidrat dan lemak juga terdapat dalam makanan kita sehari-hari. Semoga materi kita kali ini bisa dipahami ya. Sampai jumpa.